masih koordinasi dengan Kemendagri terkait dengan kepastiannya. Karena dulu awal tanggal 6, setelah itu diundur tanggal 20 insya Allah. Yang kedua ada kabar yang dilantik di Jakarta itu semua yang pertama, baik bupati, wali kota maupun gubernur. Tapi ada kabar kedua, yang dilantik gubernur. Maka kembali seperti dulu bupati, wali kota di masing-masing kotanya dilantik oleh gubernur. Jadi kemarin kita tanya ke protokol Kemendagri, diminta untuk menunggu pengumuman resminya karena masih akan dirapatkan. Setelah itu disampaikan lagi kepada kita, apakah kita semua dilantik jadi satu oleh presiden, apa nanti kita dilantik oleh gubernur, sing bupati, wali kota. Itu nunggu itu. Karena kemarin kita meminta kepastian itu dijawab tunggu hasil rapat terakhir. Ya, nanti jika ada pengumuman lebih lanjut. Tapi Pak insya Allah tanggal 20 tetap. Sampai kapan 20 itu semuanya, apakah 20 gubernur toh kita nggak tahu. Sambutan yang akan saya sampaikan adalah sambutan seluruh kebutuhan terkait dengan pemerintah kota Surabaya yang pertama. Jadi kita sudah meminta kepada seluruh warga terkait dengan rumah tidak layak huni yang akan dibangun, terkait dengan perbaikan kampung yang akan dibangun, semuanya sudah ada, sehingga nanti kita akan sampaikan bahwa seperti kebutuhan terkait dengan rumah tidak layak huni saja sudah 280 miliar. Terus perbaikan kampung sudah mencapai 3,3 triliun. Sehingga nanti yang di situ harus kita prioritaskan, yang mana saya akan sampaikan pada waktu sambutan disampaikan DPRD, kita harus bisa menyelesaikan ini. Sehingga di 5 tahun ke depan semua bisa terpenuhi. Dengan salah satu caranya adalah menggunakan pembiayaan. Yang kedua juga kita sampaikan, Surabaya ini adalah kota yang penuh toleransi, yang penuh agama yang kuat. Maka tidak ada lagi minum-minuman keras yang beredar di Surabaya yang di tempat-tempat yang tidak berizin. Maka saya akan sampaikan, maka kita harus bergerak bersama dengan seluruh warga kota Surabaya untuk menjaga lingkungannya masing-masing. Yang ketiga juga kita sampaikan, maka tidak ada lagi parkir liar di kota Surabaya, tidak ada lagi pungutan liar di kota Surabaya. Karena semuanya harus kita jaga, dan saya meminta nanti ada di setiap perkampung-kampung itu, kalau terkait dengan adminduk, maka dia bisa menjadi perwakilan-perwakilan yang bisa menyampaikan jikalau ada permintaan-permintaan. Karena sebelum beberapa hari yang lalu juga ada penipuan kan terkait dengan pendaftaran KTP digital. Diminta fotonya, diminta semuanya, ternyata kan semua data juga hilang. Sehingga hal seperti itu yang harus kita hindarkan. Yang paling akhir saya sampaikan nanti adalah bagaimana Surabaya ini bergerak. Bergerak tidak hanya terkait dengan lingkungannya, tapi bergerak terkait dengan kekuatan agamanya, bergerak terkait dengan kebersamaannya dalam membangun kota Surabaya. Salah satunya adalah menyelesaikan kemiskinan, menyelesaikan putus sekolah, dan semuanya yang akan kita lakukan itu yang kita sampaikan semua kepada DPRD. Jadi yang paling akhir juga akan saya sampaikan adalah terkait dengan pemilihan dari kepala dinas, kepala PD, kabid, dan semua struktural itu akan berdasarkan secara profesional yang akan kita sampaikan. Ya nanti di situ bisa dilihat oleh semua pihak untuk menilai siapa yang pantas untuk menduduki jabatan. Sehingga tidak lagi akan menjadi polemik, tapi ini menjadi awal dari pemerintah kota Surabaya untuk kedepannya akan benar-benar memilih yang betul-betul memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing. Dan yang juga kita sampaikan adalah dari Kemendagri sudah menyampaikan tidak ada lagi yang namanya tenaga harian lepas. Sudah tidak ada lagi pemerintah kota menerima itu. Karena apa? Sudah tidak boleh lagi menerima yang terkait dengan non-ASN. Ya kecuali memang untuk Satgas ya. Satgas itu yang adalah pengadaan barang jasa yang tenaganya kita ambil. Maksudnya dalam satu pekerjaan taman pasti kan ada Satgasnya. Nah Satgasnya yang kita bayarkan itu boleh. Tapi tidak ada lagi yang untuk administrasi, yang tidak untuk lapangan. Yang administrasi biasanya adminopo semuanya tidak diperbolehkan lagi, sehingga tidak ada lagi hari ini mulai sudah diperintahkan oleh Mendagri, maka tidak ada lagi untuk administrasi apapun bentuknya yang ada di kota Surabaya. Jangan kita sampaikan. Di sekolah gimana? Kenapa? Sama saja, tidak diperbolehkan. Karena yang kemarin sudah terakhir diterimakan dalam bentuk P3K.
sehingga nanti yang P3K itu adalah menjadi penuh P3K, ada yang P3K tidak penuh kan, yang tidak tidak bisa diterima menjadi P3K, menjadi P3K tidak penuh, ya tidak penuh kan itu, ya kalau itu, jadi cek ngerti kabeh wong Surabaya, cek ngerti kabeh wis kalau meneh tambahan lagi, karena anggarannya APBD ya kita akan manfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara mendalam. Karena saya juga sampaikan kemarin pemerintah kota, saya mengambil kebijakan di tahun 2024 itu adalah memotong ATK, memotong kegiatan-kegiatan yang tidak penting yang saya gunakan. Akhirnya banyak yang bertanya, loh wali kota Surabaya ini modelnya apa sih? ATK kok dipotong jadi 30%? Kok kegiatan-kegiatan dihapus yang tidak penting untuk kepentingan, sehingga tidak ada kegiatan di OPD. Tapi hari ini yang dilakukan pemerintah kota Surabaya di tahun 2024 ternyata juga dilakukan di semua kementerian. Yang namanya ATK disisakan cuma 10%. Yang namanya anggaran yang tidak untuk masyarakat dipotong, karena anggaran yang diutamakan adalah anggaran yang untuk masyarakat. Sehingga kegiatan-kegiatan, lah ini mohon maaf, yang namanya kunker ya ikut dihapus. Apa mana kunker di luar negeri, lain anggota pemerintah kota sudah tidak ada. Yang di ASN tidak ada kunker yang untuk ke luar negeri. Yang di DPRD nanti kita akan diskusikan lagi, karena Pak, karena itu tidak untuk kepentingan masyarakat. Terus untuk kunjungan kerja, kemarin juga Bu Menteri Keuangan juga menyampaikan sudah mulai dikurangkan. Kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya dikurangkan. Nah ini yang akan kita lakukan. Sehingga apa? Saya bersyukur betul dengan kebijakan itu, karena tahun 2024 ketika saya mengambil kebijakan itu dikatakan, wah ini ono wali kota gak jelas. Tapi hari ini dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden, bahwa kebijakan yang saya ambil di tahun 2024 tidak salah, karena kebijakan yang harus diambil untuk kepentingan rakyat, APBD-nya ini adalah untuk kepentingan masyarakat yang secara langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Itu yang akan kita sampaikan. Karena belanja pegawai itu tidak, karena belanja pegawai itu adalah gaji dan tunjangan yang sudah diatur dalam sebuah PP. Sehingga saya juga bisa memastikan bahwa untuk PNS Kota Surabaya, baik itu gajinya dan tunjangannya tidak akan pernah berkurang, itu sedikit. Karena tunjangan penghasilan itu identik dengan pendapatan sebenarnya. Pendapatan identik dengan kegiatan. Contoh, kenapa dinas ini memiliki tunjangan penghasilan yang besar? Karena kegiatannya banyak, anggarannya gede. Ketika anggarannya itu berkurang, maka kegiatannya itu berkurang. Maka secara otomatis tunjangannya juga berkurang, karena tunjangan itu berdasarkan dari kinerja. Jadi ada yang menyampaikan kalau tidak tahu, loh ketika PAD itu turun, maka PAD, dinas penghasil PAD itu harusnya TPP-nya dikurangi, tapi dinas lain tidak dikurangi. Tidak, kalau PAD-nya turun, maka beban dinas itu juga berkurang kan? Karena kan TPP itu dihitung dari beban kerja berdasarkan belanja yang dilakukan oleh pemerintah kota. Kalau belanjanya 12 triliun umpamanya direncanakan, maka tunjangan penghasilan termasuk gajinya sekian. Tapi ketika penghasilannya itu yang di atas kertas tidak sesuai menjadi 11 triliun, maka kan hitungan tunjangan penghasilan dan gajinya juga harus turun. Tidak boleh 12 triliun tapi bebannya hanya 11 triliun. Ini yang kita lakukan. Jadi alhamdulillah dengan kebijakan ini, maka kebijakan yang saya ambil di 2024 sing jari ini, dipotong wali kota, duit digawe kampanye yo digawe iki, karena apa, kepentingan rakyat jauh lebih besar daripada kepentingan. Karena di 2025 ini sebenarnya kita sudah mengurangkan itu. Jadi yang namanya ATK sudah kita potong 30% menjadi 30%. Terus kegiatan-kegiatan kita potong. Nah ini yang membuat suasana kota Surabaya kan seakan-akan loh kok gak ada ATK, gak ada ini. Ini karena saya bilang ATK ini bisa menjadi sumber. Kalau ATK itu dilegai jejet, malah kok gak ada ATK. Jika saya potong. Nah, ketika teman-teman pemerintah kota mengatakan harusnya tetap butuh ATK, dikuatkan oleh keputusan Presiden dan kementerian yang mengatakan ATK cukup 10%. Sehingga efisiensi yang sudah saya lakukan itu sudah lari ke Dakel, sehingga Dakel tidak akan pernah berkurang. Malah sekarang makan gratis yang tidak dipergunakan karena menggunakan APBN, maka Dakel ini makan gratis yang 1 triliun ini akan kita diskusikan dengan DPRD untuk kita membangun sekolah, untuk rehab sekolah. Sekaligus separuhnya kita gunakan untuk perbaikan kampung-kampung yang ada. Jadi yang kita lakukan. Jadi ada tambahan lagi kan dari uang yang ada. Jadi sehingga insya Allah pembangunan akan jauh lebih cepat daripada hari ini. Kita menggunakan APBN pendapat
hari ini saya sudah sampaikan kepada kepala dinas yang hari ini datang ke rumah saya sampaikan ayo pendapatan daerah ini bisa dilakukan dengan percepatan-percepatan yang luar biasa. Contoh, kalau kita ini terkait dengan parkir, maka parkir ini namanya parkir liar, tapi bagaimana kita bisa memberikan kadis parkir, tapi kadis parkir itu berdasarkan jumlah kadis parkir tadi, berapa persennya kita ubah, itu aturan yang kita lakukan. Yang pegawai administrasi non ASN Pak, itu tidak menambah atau bagaimana? Atau yang sudah ada itu bagaimana? Yang sudah ada kan menjadi P3K semua. Oh, sudah seluruhnya. P3K itu ada paruh waktu dan P3K penuh. Kalau P3K yang diterima itu menjadi P3K penuh. Tapi yang P3K yang tidak diterima menjadi P3K paruh waktu. Jadi namanya P3K paruh waktu. Nah, berarti apa yang sudah di tahun 2024 yang sudah ada, yang seperti satgas-satgas tadi ya nggak apa-apa, kita pertahankan. Tapi namanya sudah tidak lagi menjadi administrasi, tapi sebagai satgas. Contoh, kayak petugas lapangan, penyapuan, itu kan sebenarnya masuk ke belanja barang jasa. Yeah. Penyapuan itu per meter perseginya ada hitungan terkait alat kebersihannya, terkait dengan tenaganya, terkait dengan tamannya kalau ada pemeliharaan taman. Maka yang tenaganya kita lepas, yang kita bayarkan secara langsung. Sehingga ini namanya adalah tetap adalah petugas lapangan. Nah, 2025 ini tidak lagi bisa menerima secara administrasi. Tapi lah 2024 terus wis mlebu ya nggak apa-apa. Tapi petugasnya di lapangan. Jadi contoh lagi tidak lagi di ruangan, tapi contohnya petugas lapangan pendataan upah dia harus di lapangan. Bukan lagi sebagai barang jasa.